Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Saya berharap kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Ronald Tahi Sitepu, dalam program Kohelet Modern Channel. Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Kali ini saya ingin membahas tentang polemik yang terjadi di sekitar kita terkait dengan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, yang memakai ayat Mazmur 91 ayat 1 sampai seterusnya, yang dihubungkan dengan penyakit atau coronavirus yang saat ini melanda Indonesia juga. Jadi dalam polemik ini banyak orang semacam menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, dan kalau itu terjadi Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita terkena wabah ini. Dan menurut saya itu benar. Tetapi terkadang orang terlalu over mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan ayat ini. Bukan berarti kita tidak percaya firman. Kita percaya firman, bahkan kita percaya Tuhan. Cuman sudah terjadi sedikit perdebatan atau diskusi ringan lah yang saya dengar di kalangan hamba Tuhan, juga di kalangan anak-anak Tuhan. Yang satu mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan. Mazmur 91 khususnya ayat 5-7 sudah menegaskan bahwa penyakit menular tidak akan menimpa kita. Itu janji Tuhan. Sehingga dia mengatakan gak usah takut kalau kamu bepergian. Gak usah takut karena Tuhan melindungi kita. Intinya begitulah, ada beberapa orang memberi pernyataan, dan termasuk saat ingin menghadiri pertemuan-pertemuan tertentu yang itu akan mendatangkan banyak orang dan akan berkumpul di satu tempat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa jangan kita berkumpul, lebih baik dibatalkan saja. Soalnya ini sedang genting-gentingnya ya penyebaran virus ini di mana-mana, sehingga pertemuan yang sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari itu ditiadakan saja. Karena ini bahaya begitu. Lalu yang kelompok yang mengatasnamakan Tuhan dan yang menggunakan firman Tuhan mengatakan, loh, kita gak usah takut. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Tuhan akan menyertai kita. Jadi gak usah takut. Ayo datang aja gitu, kumpul aja. Jangan seperti orang tidak beriman lah. Seperti itu ungkapannya. Lalu teman yang mengatakan tidak usah kumpul karena ini sedang genting itu merasa semacam tersinggung begitu. Lalu dia menggunakan alasan-alasan yang lain lagi, misalnya ini adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah bilang lebih baik di rumah saja. Termasuk saat ini kita tahu sekolah-sekolah siswanya dirumahkan, atau pengertian lain disuruh di rumah untuk belajar. Termasuk ada juga yang sedang mengikuti tes atau PTS atau ujian sekolah. Jadi mereka mengikuti sistem yang disediakan oleh sekolah, yaitu online. Menurut saya, kita pergi ke tempat ramai dengan alasan bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, jangan takut. Itu beda tipis dengan yang namanya mencobai Tuhan. Kita sudah tahu peluang untuk penularan bisa terjadi kalau kita kumpul di tempat ramai, datang ke tempat-tempat tertentu yang jumlah orangnya banyak, itu bisa tertular. Ya mencobai berarti. Ya lebih baik kita jauhi saja lah. Gak usah kita ke tempat-tempat ramai. Atau kalau kita sudah punya agenda untuk bertemu satu dengan yang lain, membahas hal tertentu misalnya, membahas bisnis misalnya, membahas pendidikan misalnya, atau membahas hal-hal spiritual misalnya, atau apa saja yang kita membahas, dan itu membuat kita berkumpul di satu tempat, ya lebih baik dibatalkan saja. Lain dari itu semua, saudaraku, sebenarnya yang paling berbahaya di Indonesia ini bukanlah virus corona. Bukan. Karena sebenarnya negara-negara lain jauh lebih parah daripada Indonesia.
korbannya yang meninggal maupun yang menderita tertular itu juga jauh lebih banyak daripada Indonesia. Tapi yang paling berbahaya di Indonesia adalah virus intoleran. Itu yang paling mengerikan di Indonesia, yang membuat hak-hak minoritas tidak terpenuhi. Jadi kita merasa seperti orang asing di negara sendiri kalau itu terjadi. Padahal kita tanggung jawabnya sama-sama di Indonesia ini. Tidak ada pilih kasih, tidak ada yang tidak adil untuk tanggung jawab warga negara di negara ini. Bayar pajak kita sama. Dan apapun yang kita lakukan di Indonesia ini seharusnya sama. Tuntutan pemerintah kepada warganya. Tetapi kita ya sering melihat intoleran di mana-mana. Misalnya seperti di Tanjung Balai Karimun. Masalah gereja di tempat tersebut. Di Riau dilarang orang ibadah dan banyak tempat yang lain. Dan itu yang perlu kita gumulkan dan kita doakan supaya Indonesia mengakhiri yang namanya virus intoleran. Saya memakai istilah virus karena ini merupakan wabah yang abstrak, tidak kasat mata, tetapi bisa menggerakkan oknum untuk melakukan tindakan yang tak terpuji. Please jangan remehkan virus corona ini dan jangan juga takut berlebihan. Yang penting kita sudah mencegahnya, sudah mengantisipasi, melindungi diri dan meminta pertolongan Tuhan. Memang yang paling efektif adalah Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Tapi perlu juga melakukan langkah-langkah yang disarankan oleh medis. Secara praktis ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi penularan terjadi kepada kita. 1. Jaga jarak. Yang kedua, jauhi keramaian. Karena kita tidak tahu siapa yang sudah tertular. Karena kadang-kadang virus ini ada di orang tanpa menimbulkan gejala, tapi bisa menularkan. Jadi jauhi keramaian untuk sementara. Sampai diputuskan oleh pemerintah bahwa kondisi sudah aman dan kondusif. Yang ketiga, di rumah aja. Kita santai di rumah aja, sambil menikmati kopi, makan, dan tidur, atau beraktivitas di rumah juga bisa. Saya setuju kali ini dengan pernyataan Bapak Anies, Gubernur Jakarta. Kalau Anda ingin jadi pahlawan, tinggallah di rumah. Karena demikian kita mengurangi penularan virus corona. Kiranya virus ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, menikmati keindahan alam, menikmati berkat Tuhan, dan kita bisa melayani dengan leluasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.